Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami atau mempresentasikan hasil terjemahan kami dari buku yang dikasih oleh Profesor Dr. Muhammad Ali-Aziz MAG yang berjudul tentang meneliti informasi untuk pidato. Nah, sebelumnya tak kenal maka tak sayang, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum melakukan presentasi. Perkenalkan, nama saya Nuzul Agama Ramadan dengan NIM 04040 122128 dan rekan saya Nori Khairul Kiroma dengan NIM 04040 122 127. Oke, daripada berlama-lama lagi, langsung saja kita melakukan presentasinya. Oke teman-teman, tema kali ini yaitu meneliti informasi untuk pidato. Jadi sebelum kita melakukan sebuah pidato, alangkah baiknya kita meneliti topik yang akan kita bawakan saat kita akan melakukan pidato atau berpublic speaking di depan umum. Apa saja yang perlu kita teliti, apa saja yang harus kita lakukan untuk memilih sebuah tema atau sebuah topik untuk melakukan pidato atau public speaking yang akan kita lakukan. Oke, yang pertama yaitu cari dan evaluasi sumber informasi. Bagaimana Anda dapat dengan cepat menemukan informasi terbaik dengan tujuan pidato, yaitu dengan cara mencari atau mengevaluasi sumber-sumber yang kita akan lakukan. Mencari dan mengevaluasi sumber-sumber dari mana saja, contohnya dari buku atau dari sebagainya. Oke, selanjutnya biasanya seorang public speaker atau seorang komunikator saat ingin berpublic speaking itu paling sering yang digunakan dan paling efektif dan paling mudah untuk untuk memperlancar dan untuk mudah dipahami saat kita berpublic speaking, yaitu dengan cara menggunakan topik pengalaman pribadi, pengetahuan pribadi, dan pengamatan kita sendiri. Jika kita memilih untuk berbicara tentang topik yang kita ketahui, kemungkinan besar kita jauh lebih tahu apa yang akan kita bicarakan. Karena apa? Karena kita memiliki pengalaman itu sendiri. Contohnya seperti ini. Saat kita ingin berpublic speaking tentang alam misalnya, tentang alam semesta. Nah, kita ini posisinya sering mendaki gunung. Nah, itu akan lebih memudahkan kita untuk membicarakan topik tersebut. Karena apa? Karena kita memiliki pengalaman pribadi, kita memiliki pengetahuan dan wawasan tentang alam tersebut, dan kita mengamatinya secara langsung. Jadi itu sangat mudah untuk kita menyampaikan atau kita berpublic speaking saat daripada menggunakan topik-topik yang lain. Itu lebih mudah menggunakan pengalaman pribadi dan pengetahuan pribadi. Oke, selanjutnya selain pengalaman, pengamatan, dan pengetahuan pribadi, biasanya seorang public speaker itu melakukan penelitian topik atau memilih topik dengan cara melakukan penelitian sekunder. Apa sih penelitian sekunder itu? Penelitian sekunder adalah proses mencari informasi yang dilakukan oleh orang lain atau penelitian yang sudah ditemukan oleh orang lain. Contohnya seperti apa? Contohnya ada banyak, seperti buku, artikel, newspaper, ensiklopedia, sumber statistik, referensi biologi, buku kutipan, publikasi pemerintah, dan yang paling penting yaitu internet. Oke, di sini saya akan menjelaskan satu-satu sumber informasi sekunder yang biasanya digunakan untuk memilih topik dan meneliti topik saat kita akan melakukan public speaking ke depannya. Oke, yang pertama, biasanya seorang public speaker akan melakukan penelitian atau akan memilih topik bersumber dari buku. Nah, saat kita melakukan penelitian buku ini, saat mau berpublic speaking, alangkah baiknya kita meneliti buku tersebut dahulu. Siapa penulisnya, siapa
siapa penerbitnya, terus apa isinya, terus referensinya apa saja. Itu lebih baik kita lakukan seperti itu daripada langsung mengambil hal yang mentah-mentah kita tidak ngerti gitu. Terus biasanya buku ini sering digunakan saat kita berpublic speaking hal-hal penelitian terdahulu. Nah, kelemahan dari kita melakukan public speaking menggunakan buku ini adalah kita tidak bisa melakukan public speaking dengan tema yang zamannya sekarang, yang lagi viral sekarang. Karena apa? Karena buku ini biasanya berisi tentang hal-hal yang dulu yang sudah pernah ditulis, teori-teori terdahulu, hal-hal dahulu lah pokoknya. Jadi kelemahan buku ini saat kita melakukan public speaking, jadi tidak efektif lah, tidak pas untuk public speaking dengan tema yang sekarang atau tema-tema yang lagi viral. Jika melakukan public speaking dengan tema-tema terdahulu, itu buku sangat pas untuk sumber informasi kita sebagai public speaker. Oke, yang kedua yaitu artikel. Nah, artikel ini bisa teman-teman sebagai sumber kita untuk melakukan public speaking di depan umum. Karena apa? Karena artikel ini memiliki kelebihan, yaitu bisa membahas tentang hal-hal yang viral, apalagi artikel berita kan. Artikel berita ini bisa membahas tentang hal-hal viral. Jadi jika kita ingin melakukan public speaking dengan tema yang hal-hal viral atau zaman sekarang, itu bisa sekali kita menggunakan artikel. Karena artikel ini penulisannya sangat cepat, terus artikel ini juga up to date biasanya. Setiap harinya itu ada yang mengupload. Seperti itu teman-teman. Oke, yang ketiga yaitu newspaper atau berita. Nah, ini yang saya bicarakan tadi. Berita itu seringkali digunakan seorang public speaker untuk melakukan public speaking sebagai sumber. Karena hal-hal yang diberitakan itu biasanya hal-hal baru, hal-hal yang up to date, hal-hal yang viral. Itu sangat pas untuk seorang public speaker membicarakan topik-topik atau tema-tema yang akan dibawakan di depan umum. Jika temanya itu tema yang viral. Tapi kelemahan dari berita ini, berita itu apa ya? Berita itu biasanya tidak bersumber dari mana saja, tapi berita itu bersumber langsung dari seorang jurnalistik. Nah, itu sangat kurang sekali sumbernya jika seorang public speaker menggunakan sumber yaitu hanya newspaper atau hanya dengan berita. Nah, yang keempat ini ensiklopedia. Nah, apa sih ensiklopedia? Ensiklopedia itu adalah sebuah referensi acuan atau yang bersumber dari buku. Ya, hampir seperti kamus tapi bukan kamus. Jika kamus itu, kalau kamus itu seperti apa ya? Kalau kamus itu kan isinya tentang terjemahan atau definisi singkat atau sinonim. Nah, kalau ensiklopedia ini berisi tentang definisi yang detail tentang suatu pengertian. Biasanya meliputi ilmu-ilmu pengetahuan seperti sains, terus filsafat, alam dan lain-lain. Ya, contoh dari buku ensiklopedia ini mungkin kayak buku atlas. Nah, itu adalah sumber dari ensiklopedia. Nah, ensiklopedia ini juga bisa untuk kita sebagai public speaker untuk melakukan public speaking dengan menggunakan sumber dari ensiklopedia, teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu sumber statistik. Sumber statistik ini juga bisa kita gunakan sebagai sumber informasi kita saat kita memilih topik untuk berpublic speaking. Apalagi jika tema kita yang kita gunakan ini pengaruh lalu lintas. Jadi tingkat-tingkatan statistik yang kita butuhkan itu bisa sekali kita gunakan sumber statistik dari mana saja. Misalnya kalau contohnya apa ya? Contohnya kalau kita ingin melakukan pidato
dengan tema kita ingin mengetahui suatu pengaruh mahasiswa KPI sebagai dakwah di sosial media. Nah, itu bisa sekali kita menggunakan sumber statistik itu sebagai sumber acuan kita saat kita berbicara di depan umum atau saat kita berpidato. Oke, selanjutnya yaitu referensi biografi. Nah, referensi biografi ini sering digunakan seorang public speaker untuk berpublic speaking dengan tema yang biasanya membahas sejarah seseorang, membahas orang-orang masa lalu, membahas tentang bagaimana orang tersebut. Nah, ini referensi biografi biasanya sering digunakan. Biasanya seorang public speaker jika menggunakan referensi biografi ini itu menelitinya dari awal, dari bayi mungkin sampai ke tua, sampai ke karya-karyanya untuk mengumpulkan informasi untuk disampaikan kepada audiens saat dia berpublic speaking. Itu biasanya menggunakan referensi biografi. Referensi biografi itu ya referensi dari biografi seseorang. Nah, biasanya digunakan untuk membahas sejarah seseorang atau membahas tentang orang tersebut. Contohnya misalnya saat berpublic speaking tentang IR Soekarno atau tentang seseorang siapapun, itu bisa menggunakan referensi biografi. Oke, selanjutnya yaitu buku kutipan. Nah, buku kutipan ini bisa digunakan untuk tema, tapi buku kutipan ini sangat minim sekali, teman-teman. Untuk hanya sebagai tema satu public speaking. Karena apa? Karena buku kutipan ini sangat minim. Jadi jika menggunakan buku kutipan aja itu mungkin menurut saya sangat kurang untuk kita sebagai public speaker untuk melakukan public speaking dengan tema yang besar. Hanya menggunakan buku kutipan itu sangat kurang. Bisa dengan tema-tema yang lainnya. Oke, selanjutnya yaitu publikasi pemerintah. Nah, jika kita ingin berpidato tentang pemerintahan, politik, dan lain-lain lah, pokoknya semacam itu. Nah, referensi publikasi pemerintah ini sangat pas untuk kita sebagai public speaker melakukan public speaking. Misalnya kita ingin melakukan public speaking tentang politik. Nah, sumber yang pas digunakan untuk public speaking itu atau untuk pidato tersebut adalah biasanya bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau buku-buku anggaran dari KPK, buku-buku apapun yang bersumber dari publikasi pemerintah untuk kita bahas. Nah, itu bisa kita teliti, kita pelajari untuk melakukan public speaking. Selanjutnya yaitu sumber yang paling penting menurut saya, yaitu sumber yang paling penting dan sumber yang paling sering digunakan, yaitu sumber internet. Nah, sumber internet ini sering banget ya digunakan di zaman sekarang. Karena apa? Karena di dalamnya sudah ada buku, ada artikel, ada newspaper, ada ensiklopedia, ada sumber statistik, ada referensi biografi, ada buku kutipan, ada publikasi pemerintah sekaligus. Nah, dengan kita melakukan penelitian atau mencari sumber topik dari internet itu sangat memudahkan kita sebagai public speaker untuk melakukan pidato ke depannya. Nah, tapi kelemahan dari internet ini, teman-teman, itu sangat banyak sekali informasi yang masuk dan tidak bisa terbendung. Jadi kita saat ingin melakukan public speaking dengan bersumber dari internet, itu kita benar-benar harus meneliti, harus membaca siapa penulisnya, apakah bisa dipertanggungjawabkan sumbernya, atau apapun lah yang akan bisa dipercaya oleh audiens saat kita melakukan public speaking. Seperti itu. Oke. Selanjutnya yaitu ada penelitian utama.
penelitian utama ini meliputi apa ya? Penelitian utama ini adalah penelitian yang dilakukan secara langsung oleh kita sendiri. Jadi beda dengan sekunder yang sudah dilakukan oleh orang lain. Kalau penelitian utama itu kita sendiri yang melakukan penelitiannya. Jadi kita yang menemukan hipotesisnya, kita yang menemukan hasil dari penelitian itu sendiri. Dengan cara apa? Oke, selanjutnya. Nah, macam-macam penelitian utama yaitu dengan cara survei, terus wawancara, terus dan yang terakhir yaitu bereksperimen. Penelitian utama bisa dilakukan dengan cara survei. Biasanya dengan cara survei kita bisa menemukan hal-hal yang belum kita ketahui, hal-hal yang tidak kita ketahui sebelumnya kita bisa ketahui dengan cara survei. Nah, selanjutnya yaitu dengan cara wawancara. Nah, wawancara ini bisa banget kita lakukan untuk menemukan sumbernya secara langsung dari orang tersebut yang kita wawancarai, untuk kita lakukan, kita olah dan kita lakukan pidato pada saat yang pas, saat kita pidato. Nah, wawancara ini bisa dilakukan ke orang-orangnya secara langsung saat kita ingin melakukan public speaking dan kita ingin menggunakan tema yang berkaitan dengan tema tersebut dan orang tersebut itu berkaitan dengan tema kita. Gitu. Oke, selanjutnya yaitu memeriksa artefak atau dokumen aslinya langsung. Nah, ini penelitian yang bisa kita gunakan saat kita ingin melakukan pidato. Itu kita melakukan penelitian dokumennya secara asli. Gitu. Jadi nggak hanya meneliti dari penelitian orang lain, jadi kita itu tahu secara langsung, kita melihat secara langsung dokumen aslinya. Jadi kita tahu, oh seperti ini dokumen aslinya. Oh, jadi kita bisa menyimpulkan sendiri hasil kesimpulan kita dan kita bisa samakanlah dengan hipotesis sebelumnya. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu bereksperimen. Dengan eksperimen ini kita bisa mengerti hasil dari penelitian yang kita lakukan sebelumnya. Apakah sudah pas dengan hipotesis kita, atau malah bertentangan, atau malah melawan, atau malah berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Itu nanti bisa kita sampaikan saat kita berpidato. Jadi intinya saat kita melakukan penelitian utama ini, kita menemukan hasilnya sendiri, kita menentukan hipotesisnya sendiri, dan kita menemukan hasilnya itu sendiri, teman-teman. Gitu. Nah, pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Mbak Arin. Pada Mbak Arin dipersilakan. Oke, selanjutnya skimming. Skimming untuk menentukan nilai sumber. Skimming adalah metode menelusuri suatu pekerjaan dengan cepat untuk menentukan apa yang dicakup dan bagaimana caranya. Nah, jadi skimming itu tindakan untuk mengambil intisari atau saripati dalam suatu bacaan. Apa sih fungsi utama dari skimming? Nah, fungsi utama dari skimming agar dapat membaca lebih cepat dengan mengetahui apakah teks tersebut harus dibaca lebih detail atau tidak. Nah, oleh karena itu, kalian menggunakan teknik skimming membaca dengan cepat sambil membandingkan apakah teks tersebut cocok untuk buku kalian atau tidak. Saya mengambil contoh dari teknik skimming itu, contoh umumnya membuat rangkuman atau ringkasan. Nah, di mana membuat rangkuman atau ringkasan, kita kan mencatat poin-poin penting di dalam suatu bacaan. Nah, itu kita perlu menggunakan teknik skimming, teknik membaca dengan cepat dengan mengetahui apakah bacaan tersebut penting atau tidaknya, seperti itu. Terus yang kedua, kriteria sumber penilaian. Anda harus lebih berhati-hati dalam menggunakan informasi yang Anda temukan di internet, karena informasi tersebut berisi informasi dari berbagai sumber dan tidak ada yang mengawasi keakuratan informasi atau kejujuran orang yang mengetahuinya. Nah,
Kriteria pustakawan penelitian ada 3. Yang pertama itu otoritas atau kewenangan. Nah, kewenangan ini bermakna hak atau kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Nah, contohnya itu otoritas dalam organisasi atau wewenang dalam organisasi. Nah, otoritas ini wewenang yang dimiliki individu untuk mengelola suatu organisasi. Yang kedua itu ada relevansi atau relevan. Nah, jika Anda sedang membuat atau menyusun pidato, maka cari informasi yang relevan, akurat. Biasanya informasi yang relevan ini itu berhubungan langsung dengan topik atau poin dari pidato yang Anda susun. Yang ketiga itu objektivitas, objektif, benar. Penelitian objektif adalah sebuah penelitian yang dilakukan dengan mempertimbangkan data dan fakta yang ada tanpa dipengaruhi opini dan prasangka. Dan yang selanjutnya yaitu identifikasi dan pilih informasi yang relevan. Yang pertama, pernyataan faktual. Apa sih pernyataan faktual itu? Nah, pernyataan faktual itu pernyataan yang dapat diverifikasi. Nah, salah satu cara untuk memverifikasi suatu informasi tersebut faktual apa tidaknya dengan membandingkannya dengan materi dari sumber lain. Semisal gini, jika kalian membuat atau menyusun pidato, maka jangan ngambil dari satu referensi doang. Alangkah baiknya ngambil lagi dari referensi lain dengan yang mencakup dari tema pidato kalian. Nah, sehingga kalian bisa membandingkan dari referensi satu dan referensi lainnya, apakah informasi tersebut faktual atau tidaknya. Nah, kalau faktual dapat diverifikasi, berarti kalian membandingkannya dari satu referensi dan referensi lainnya itu saling berhubungan. Yang kedua itu ada contoh. Nah, kalian kan pastinya tahu apa sih contoh itu. Nah, contoh itu pastinya kan di dalam suatu bacaan, di dalam buku lah pastinya itu kan ada contoh. Nah, tujuan dari contoh itu berguna karena memberikan rincian yang konkret yang membuat pernyataan umum lebih bermakna bagi audiens. Yang ketiga itu definisi. Definisi itu pernyataan atau menjelaskan arti dari suatu kata atau frasa. Yang selanjutnya itu pendapat ahli. Nah, pendapat ahli ini penilaian yang dibuat oleh otoritas dari bidang subjek tertentu. Nah, kalau kalian ingin tahu para ahli, nah kalian itu pastinya kan para ahli itu telah dinilai atau diakui oleh orang lain di bidangnya itu sebagai orang yang berpengetahuan dan dapat dipercaya. Yang terakhir itu elaborasi. Apa sih elaborasi itu? Elaborasi adalah proses mengembangkan ide atau informasi dengan lebih detail atau mendalam. Selanjutnya, rekan informasi. Saat Anda menemukan fakta atau opini dalam penjelasan yang ingin Anda gunakan dalam pidato Anda perlu mencatat informasi tersebut secara akurat dan mencatat sumber-sumber Anda dengan cermat, sehingga sumber-sumber tersebut dapat dikutip dengan tepat selama pidato Anda saat Anda menyampaikannya. Yang pertama itu mempersiapkan kartu penelitian. Nah, dalam metode kartu penelitian, setiap pernyataan faktual, pendapat ahli atau penjabaran beserta informasi bibliografinya, sumbernya itu dicatat pada kartu indeks berukuran 4x6 inci atau lebih besar yang berisi informasi. Itu mempersiapkan kartu penelitian dalam poin pertama rekan informasi. Yang kedua, citing source in the space. Apa sih citing source in the space itu? Yaitu mengutip sumber dalam pidatonya. Nah, dalam pidato Anda, seperti dalam komunikasi di mana Anda menggunakan ide yang bukan milik Anda sendiri, nah Anda perlu mengetahui sumber ide dan pernyataan Anda. Mengutip sumber akan memberikan bukti nyata kedalaman penelitian Anda. Baik, berbicara yang efektif memerlukan informasi berkualitas tinggi. Anda perlu mengetahui di mana mencari informasi. Informasi apa yang harus dicari, bagaimana mencatatnya, dan bagaimana mengutip sumber dalam pidato Anda yang akan Anda buat. Nah, untuk menemukan materi, mulailah dengan mengeksplorasi pengetahuan, pengalaman, dan pengamatan pribadi.
Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah katanya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan kami ucapkan terima kasih kepada semua yang telah menonton video kami. Semoga hal yang kami sampaikan tadi itu bermanfaat dan bisa dipahami oleh semuanya. Oke, sebelumnya terima kasih banyak dan mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.